kita mulai ibadah online kita hari ini, Mari kita perhatikan himbauan ibadah berikut ini. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan nyaman. Lalu, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kemudian, ambil posisi duduk yang nyaman dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Dan yang terakhir, jangan sambil makan dan minum ya selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Sekali lagi ya, ibu sapa semua anak sekolah minggu yang ada di rumah harus menjawab ibu gurunya dengan semangat. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Memuji nama Tuhan, kita boleh kembali mengikuti ibadah online kita yang keberapa? Yang ketiga. Ibu harapkan anak sekolah minggu sudah dengan keadaan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalaupun hari ini kita masih ibadah secara online, anak-anak sekolah minggu mengikuti dari rumah masing-masing, tapi anak sekolah minggu harus tetap sehat, harus tetap semangat, harus tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Semua anak sekolah minggu dengan sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, dan semuanya dengan sikap berdoa kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucapkan rasa puji dan syukur kami kepadamu Allah kami untuk setiap kasih anugerah berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun Tuhan masih diadakan secara online, tetapi biarlah Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing agar mereka dalam keadaan sehat, dengan semangat, dengan sukacita yang di dalam Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Amin. Kita mau angkat satu pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Hari ini firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 ayat 5. Semua sudah dapat? Sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 5 kita bacakan secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Amin. Tema kita adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Tema kita adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita petik dari tema kita hari ini adalah kata kaya. Anak sekolah minggu, kalau mendengarkan kata kaya, apa kira-kira yang terlintas di pikirannya? Kira-kira kalau anak sekolah minggu besar, apa definisi kaya? Biasanya kalau kita bahkan anak sekolah minggu kecil yang sudah TK, kalau mendengar kata kaya, mereka pasti memikirkan kalau seseorang punya mobil, punya rumah besar, punya uang banyak, itu namanya kaya. Ya benar, itu kaya, tetapi adalah kaya harta. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, kaya seperti apa yang diinginkan Tuhan? Dari tema kita tadi adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Di sini kita diminta untuk kaya secara rohani. Bagaimana Bu kaya secara rohani? Kaya secara rohani, Ibu ada ambil beberapa contoh, yaitu yang pertama kaya hati,
kaya pengetahuan, kaya perkataan, dan kaya di dalam iman. Lebih dari situ masih banyak lagi kaya. Jadi nanti anak sekolah minggu boleh dicari kaya apa lagi kah yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau bertanya, boleh nggak Bu kita kaya di dalam harta? Kira-kira kalau anak sekolah minggu ditanya, boleh nggak kita kaya di dalam harta? Coba dijawab. Boleh nggak kita kaya di dalam harta? Boleh. Tetapi kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kekayaan harta kita harus digunakan dengan hal yang baik, harus digunakan dengan hal yang positif. Nah, tadi ada beberapa kaya hati. Kalau anak sekolah minggu mungkin sudah tahu bagaimana itu kaya hati. Apakah kalau di sekolah berkelahi dengan temannya, atau saling ejek-mengejek, atau saling tuduh-menuduh, apakah itu kaya hati? Atau kita bertengkar, terus kita tidak mau memaafkan teman kita, apakah itu kaya hati? Ya. Kaya hati adalah kaya yang memaafkan, hatinya yang ikhlas dan hatinya yang tulus. Kemudian kaya akan pengetahuan. Kira-kira kaya akan pengetahuan ini pengetahuannya seperti apa? Apakah pengetahuan bisa main game? Pasti anak sekolah minggu banyak main game. Apakah pengetahuannya bisa bermain game? Atau pengetahuannya cari situs-situs yang kurang baik? Tidak. Kaya pengetahuan apa? Kalau bisa kaya pengetahuan akan firman Tuhan. Contohnya di sekolah pelajaran agama, anak sekolah minggu yang paling terdepan, yang paling nomor 1 apabila disuruh membuka Alkitab. Kira-kira tadi saat ibu menyampaikan untuk membuka ayat firman Tuhan kita, apakah lama, apakah cepat? Semoga anak sekolah minggu semuanya bisa cepat membaca Alkitab seperti yang sudah pernah kita lakukan di sini, berlomba-lomba untuk membuka ayat firman Tuhan. Nah, kemudian ada kaya perkataan. Nah, ini kita anak sekolah minggu, bahkan dari anak sekolah minggu kecil pasti tahu maksudnya kaya akan perkataan. Kaya perkataan itu seperti apakah contohnya? Apakah kita berkata kasar sama teman kita? Apakah itu kaya akan perkataan? Apakah kita suka mengucapkan kata kotor? Apakah itu kaya akan perkataan? Lalu perkataan seperti apa? Tentu perkataan yang baik, perkataan yang sopan. Apalagi kalau kita di sekolah sama guru, kita harus sopan. Ini pesan untuk anak sekolah minggu yang sudah duduk di bangku sekolah. Karena apa? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi kita harus sopan, kita juga harus baik. Bagaimana kita berlaku kepada orang tua kita di rumah, demikian kita melakukannya di sekolah. Kemudian di atas semuanya itu adalah kaya di dalam iman. Gimana itu Bu kaya di dalam iman? Saya nggak ngerti. Apakah hanya dengan berdoa kita sudah kaya di dalam iman? Apakah kita dengan ikut menyanyikan lagu pujian kita sudah kaya di dalam iman? Apakah dengan mulut kita mengatakan saya orang Kristen? Apakah kita sudah kaya di dalam iman? Harus semuanya menyatu. Baik itu kita rajin sekolah minggu, ini contohnya, ini adalah ibadah sekolah minggu kita yang ketiga kali. Semoga anak sekolah minggu yang lain yang belum dapat untuk mengikuti ibadah online kita, semoga mereka juga terpanggil untuk beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Sebenarnya anak sekolah minggu, Bu saya selama ini nggak di rumah Bu, kemarin kami pulang kampung, tapi nggak bisa balik ke Pekanbaru, nggak bisa
Ibadah online ini boleh kita ikuti di mana saja, di rumah atau di kampung atau di rumah sendiri, atau bahkan kalau sekolah minggu naik kendaraan, naik mobil, di mobil bisa diikuti. Kalau misalnya sedang dalam perjalanan. Nah, tadi ada kekayaan pengetahuan, kekayaan hati, kekayaan harta, kekayaan perkataan, itu semua bisa kita dapatkan. Kalau misalnya ada di sekolah minggu bilang, Bu, saya pilih satu boleh? Kira-kira boleh nggak? Bu, saya pilih kayak apa aja, Bu? Atau Bu, saya pilih kayak pengetahuan aja? Boleh nggak seperti itu? Tidak. Baiknya kita semua memilikinya, tapi kaya yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah kaya di dalam Tuhan. Anak sekolah minggu berdoa, meminta hikmat, didikan dari Tuhan, supaya Tuhan boleh memberikan itu, boleh memberikan kekayaan secara rohani kepada anak sekolah minggu. Begitu juga anak sekolah minggu yang TK, jangan uring-uringan karena belajarnya, Bu, kami nggak ke sekolah, Bu, kami dari HP, kami daring, tentu nggak pernah datang ke sekolah, tidak jumpa guru, tidak kenal sama teman-teman. Anak sekolah minggu, apalagi mereka tidak boleh uring-uringan, tidak boleh malas-malasan, rajin belajar. Bagaimanapun keadaan kita untuk saat ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semoga segera cepat berlalu supaya anak sekolah minggu yang khususnya sekolah bisa kembali beraktivitas sekolah. Nah, untuk itu, dari semuanya itu, kalau kita sudah berdoa, Tuhan kasih berkat buat kita, semua kekayaan secara rohani sudah kita dapatkan. Jangan lupa untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Mengucap syukurlah akan segala sesuatu, segala kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan. Maka dari itu kalau anak sekolah minggu berdoa, pertama kali kalau bisa kita jangan langsung meminta Tuhan berkati kita, tetapi untuk pertama kali pengantar kita berdoa adalah ucapkan syukur dulu pertama kali kepada Tuhan. Syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan, syukur atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi sekali lagi ditekankan adalah mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Perlu diingat sekali lagi, tema kita hari ini adalah kaya akan segala sesuatu di dalam Tuhan. Yang dimaksud adalah kaya secara rohani. Demikian firman Tuhan. Semoga anak sekolah minggu boleh melakukannya. Tidak hanya kaya 1-2 pilihan saja, tetapi boleh memiliki kekayaan semuanya yang daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang boleh kami terima hari ini. Tuhan, firman-Mu telah kami sampaikan, biarlah firman-Mu Bapa tidak hanya kami dengar, tetapi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan dalam tangan penasihat-Mu Bapa, anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa. Kau berkati pendidikannya Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang senantiasa menyertai perkembangan mereka Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Nesti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Temanya tadi adalah kaya dalam segala sesuatu di dalam Tuhan, kaya secara rohani, dan juga jangan lupa untuk mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita angkat satu lagu pujian kita yang berkata, segala puji syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan,
dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan rasa puji dan syukur kami kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di mana kami telah mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap lagu pujian yang kami nyanyikan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan juga untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar, biarlah itu boleh menjadi kekuatan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan. Mereka belum bisa Tuhan mengikuti ibadah secara langsung di gereja-Mu ini Tuhan, tetapi mereka mengikuti dari rumah masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan semangat sukacita yang dari Tuhan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kami boleh Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan yang sudah bersekolah dari TK hingga SMP Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, ketekunan kepada anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh memahami setiap materi yang diberikan guru dengan baik, sehingga ilmu yang mereka dapat Tuhan boleh menjadi bekal untuk masa depan anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, umur panjang, dan Engkau juga memberkati setiap pekerjaan tangan dari orang tua kami Tuhan. Dan juga kami berdoa secara khusus Tuhan untuk bumi kami Tuhan, untuk dunia ini Tuhan yang sedang dilanda dengan bencana COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memulihkan bumi ini Tuhan, Engkau memulihkan keadaan dunia Tuhan. Segala sakit penyakit, segala virus itu Tuhan boleh Kau angkat dari tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya, anak-anak-Mu boleh bersekolah di sekolah sebagaimana biasanya, dan anak-anak-Mu juga Tuhan boleh nantinya kembali ke gereja ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah penyertaan-Mu selalu Kau berikan kepada kami, agar kami juga menjaga kesehatan kami Tuhan, juga dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Bapa di surga, di atas setiap permohonan yang kami sampaikan Tuhan, begitu banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, sehingga kami layak menerima setiap berkat-Mu, kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah Bapa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah